予約は空いてれば1日2時間までは予約できる。Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga sehat selalu. Jadi di video hari ini aku mau nganterin suamiku buat Rensu ke Hirabari Menkyo Senta. Jadi Rensu itu adalah latihan menyetir sebelum ambil tes prakteknya. Jadi cuma tes praktek, untuk tes tertulisnya itu nggak ada latihan sama sekali ya. Jadi ini adalah tahap suamiku udah daftar di Menkyo Senta Hirabari ya. Dan sebelum tes praktek kita harus latihan buat ngafalin track ujian prakteknya. Buat teman-teman yang butuh banget tentang informasi Kirikai di Aichi atau di Hirabari Menkyo Senta, aku bakalan share detailnya tentang proses Kirikai suamiku atau transfer SIM Indonesia ke SIM Jepang di video selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk tonton di video selanjutnya dan tonton semua prosesnya, dan juga tonton video ini sampai selesai tentang Rensu di Hirabari. Oke, sekarang kita mau OTW ke sana. Onigiri. Alhamdulillah udah sampai. Jadi kalau hari Sabtu itu Menkyo Sentanya itu tutup, jadi parkirannya banyak yang kosong. Oke, sekarang kita mau ke tempat Rensunya. Jadi ini Menkyo Senta Hirabarinya kalau hari Sabtu itu tutup. Nah ini sepi kan. Nah terus untuk Rensunya itu, nah jalan ke sini itu lurus dan itu bisa kelihatan treknya. Jadi lurus nanti belok kiri. Dan ini adalah trek buat Rensu. Dan kantor pendaftarannya itu di sana. Masuk ke sana dulu. Nih, treknya di sini.これ1回の練習のお金、はい、で予約は空いてれば1日2時間までは予約できるけど、当然まあこれ2時間予約しちゃうとかける2倍になっちゃうな、免許の種類だ、はい、で AT な、はい、で今日の日にち7118 Tunggu file lagi nih. Apa? File lagi nih. Oh. 日は予約ができないので、何時がいいっていうことは言えないので、8日に1時間だけ練習するのか、2時間練習するか。Jadi tadi kita udah selesai buat yoyaku atau appointment ya. Apa appointment tuh? Janji, bikin janji buat Rensunya. Oke, nanti aku jelaskan. Kita di mobil sekarang, kita mau menuju mobil dulu. Nah ini yang belakang itu trek buat Rensunya. Let's go. Oke teman-teman, barusan suamiku udah selesai yoyaku untuk Rensunya. Jadi kalau mau Rensu teman-teman harus janji temu dulu, harus yoyaku dulu karena nggak bisa langsung. Dan tadi untuk yoyaku sendiri itu ada beberapa syarat untuk mendaftarnya. Untuk lebih jelasnya, jadi suamiku yang akan menjelaskan karena aku juga tadi agak kurang paham juga karena aku ngurusin anakku ya. Jadi tadi untuk Rensunya itu dokumen yang dibutuhkan tuh apa aja? Untuk yoyaku Rensu itu dokumen yang diperlukan adalah surat apa namanya? Kelulusan, surat kapan tesnya, apa formulir untuk tes
yang dapat dari Menkyo Senta. Oh, jadi gini. Jadi kalau udah tes tertulisnya lulus, baru akan dijadwalkan untuk tes prakteknya. Nah, itu nanti ada surat dari Menkyo Sentanya dan itu harus ditunjukkan ke pihak Rensu ya. Nah, pihak Rensu itu pertama. Terus yang kedua apa lagi? Fotonya foto sama yang diminta di Menkyo Senta ukurannya. Nah, fotonya sama berapa sih ukurannya? Berapa ya? 3 kali 2,5. 3 kali 2,5, nanti aku cek lagi ya, aku tulis di sini. Terus setelah foto apa lagi? Untuk apa namanya, uang pendaftaran itu ada sendiri 4.000. Terus untuk rensunya atau latihannya itu per 50 menit itu 8.100. Berarti tadi bayarnya total berapa? Karena ambil 3 jam atau berapa ya, 50 menit kali 3 itu berarti 8.100 kali 3 berarti 2 mang 8.300. Tapi rata-rata kalau yang dari pihak Rensu sarankan untuk ambil rensunya itu berapa kali? Yang disarankan sih 3 kali ya? 3 kali ya. 3 kali. Jadi karena di sana itu rutenya itu ada 3 rute ya. Tracknya itu ada 3 track. Jadi A, B, C itu beda-beda, cuma tracknya sama, cuma jalurnya yang beda-beda yang dilalui ya. Nah, jadi makanya pihak Rensunya itu menyarankan untuk ambil rensu itu minimal 3 kali ya. Jadi untuk rensu itu sendiri kan kita harus yoyaku dulu kan, harus bikin janji temu dulu. Nah, kita kan nggak bisa langsung pas kita yoyaku itu langsung bisa ambil rensu itu nggak bisa. Jadi kita harus rensu dan untuk penjadwalan rensunya atau latihannya itu setelah 2 minggu ke depan ya. Jadi setelah 2 minggu depan, jadi minggu depan pun nggak bisa karena di sana itu kayak kayak sibuk banget, banyak yang ambil rensu di sana. Karena setauku juga untuk tempat rensu itu cuma ada 1 di situ ya. Cuma ada 1 di situ. Jadi makanya teman-teman harus yoyaku dulu itu 2 minggu sebelum latihan. Jadi teman-teman lihat aja seumpamanya jadwal ujian prakteknya itu kapan. Jadi 3 minggu enggak 3 minggu, berarti 4 minggu sebelumnya ya. Minimal 4 minggu sebelumnya itu harus udah yoyaku buat rensu. Jadi pas di hari hanya itu kita udah tahu, udah paham yang rute-rute yang harus dilalui. Dan tadi untuk kalau kita mau rensunya ketika kita datang itu kita dikasih kartu kayak gini ya. Nah, kita dikasih kartu kayak gini. Nah, ini kartu ini ditunjukkan pas kita rensunya, pas latihannya harus ditunjukkan. Untuk latihan pertama itu 2 minggu ke depan kan. 2 minggu ke depan. Nah, setelah itu minggu depannya lagi dan minggu depannya lagi pun kita juga nggak bisa harus datang langsung tuh nggak bisa. Kita tetap harus telepon dulu ya. Kayak memastikan atau yang namanya ya. Kayak konfirmasi lah, untuk konfirmasi aku ambil rensu di tanggal ini jam ini gitu. Oke teman-teman, jadi untuk video rensu aku potong sampai di sini dan nanti pas hari suamiku ambil rensunya aku sambung ke video yang itu. Oke, aku potong di sini dulu ya. Halo, assalamualaikum. Jadi ini hari setelah 2 minggu mendaftar untuk latihan di Menkyo Senta Hirabari ya. Jadi hari ini jam 9.30 kita mau OTW ke Hirabari Menkyo Senta untuk latihan mengemudi sebelum tes mengemudi atau sebelum Kirikai ya. Jadi sebelum kita ke sana kita mau mampir ke supermarket dulu buat beli beberapa makanan karena di sana itu nggak ada yang jual makanan atau jauh dari supermarket atau restoran ya, dan kita mungkin sampai sana itu bakalan siang dan itu pas jam makan siang. Oke, kita ke sana dulu ya. Jadi kita ke Supa dulu. Oke, alhamdulillah setelah 2 jam perjalanan kita udah sampai di Hirabari Menkyo Senta. Tapi ternyata kita masih terlalu awal, jadi kita nunggu dulu sekitar 1 jaman. Bentar lagi suamiku mau rensu. Dan ini ternyata udah ada beberapa mobil yang udah disiap-siapkan.
Jadi hari ini tuh ada beberapa orang yang mau Rensu juga, dan kebanyakan emang orang asing ya. Dan aku lihat juga sibuk, makanya kalau mau Rensu ke sini kita harus yoyaku dulu, harus booking dulu. Dan sebentar lagi suamiku juga mulai Rensunya. Sekarang kita nunggu dulu. Jadi itu suamiku udah masuk mobil dan udah mulai jalan ya mobil-mobilnya. Halo, hari ini adalah hari kedua buat latihan mengemudi. Jadi mau Rensu ke Mengkyosen Tahida ditemani salju yang tipis-tipis hari ini. Oke, sekarang kita mau bersihin mobil dulu sebentar. Terus kita mau berangkat sekarang jam 10, mungkin sampai sana sekitar jam 12 atau jam setengah satuan. Oke, kita bersihin mobil dulu. Nungguin suamiku lagi latihan. Oke teman-teman, jadi suamiku udah selesai Rensu atau latihan mengemudi sebelum ambil tes Kirikai. Jadi untuk Rensunya itu apa aja yang dipelajari, poin-poinnya apa aja, dan tracknya itu kayak gimana, biar suamiku yang menjelaskan ya. Oke teman-teman, saya udah selesai untuk Rensunya ya. Itu satu seasonnya 50 menit ya, 50 menit. Terus biasanya untuk penilaiannya itu di tikungan kita harus mepet, kayak kakunin spion tengah, samping, terus jangan lupa lihat ke belakang juga. Terus itu ada 3 track ya, ABC. Itu beda-beda, tiap track beda lajur ya, beda lajurnya. Terus nanti yang diujikan juga belum tahu ya, nanti kan salah satu track itu kan, jadi dipelajari aja. Nanti untung-untungan dapat track yang mana, A atau B atau C, itu tergantung nanti pengujinya. Terus selain itu apa lagi yang dipelajari di sana? Cuma muter-muter gitu aja kayak? Iya, untuk selanjutnya sih biasa sih ya, maksudnya ya paling perempatan lampu merah gitu-gitu doang sih. Nanti tracknya aku jelasin nanti di akhir video aja ya. Terus ada lagi nggak poin yang penting gitu harus yang diajarin sama pengajarnya di sana? Poin pentingnya sih Kayak belok aja ya, belok lampu merah yang gitu ya. gagal katanya di belokan itu terlalu lebar. Jadi pokoknya teman-teman kalau mau ambil tes ya Rensu dulu. Kalau udah udah selesai tes tertulisnya baru Rensu. Nah itu dipelajarin saja ABC-nya mana. Nah dipelajari benar-benar. Nah itu untuk satu sesi kan 50 menit, itu dapat nggak 3 track sekaligus? Dapat, kalau kita cepet dapat. Kalau kita cepet dapat. Tapi kalau teman-teman mungkin untuk awal-awal agak bimbang ya, mungkin kan kita pelan dulu. Nah bisa tuh ambil sesuai kebutuhan teman-teman, bisa ambil 1 atau 2 sesi atau 3 sesi itu disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman yang yang dibutuhkan gitu kan. Dan aku lihat di sana pun juga banyak banget ya orang asing yang ngambil Rensu ya. Bahkan aku juga ketemu sama orang Amerika, itu kan dia juga agak bingung soalnya setiran mobilnya itu kan kalau di Amerika itu sebelah kiri, sedangkan Jepang kan sebelah kanan, jadi dia agak kesulitan di situ. Tapi untuk garis besarnya mengemudi di Jepang sama Indonesia hampir sama ya. Cuma di sininya lebih ketat ke rambu-rambu lalu lintasnya ya, nggak semrawut gitu.
Oke, baik, akan saya kasih contoh atau saya jelaskan sedikit ya untuk jalan yang di trek aja sebagai contoh ya. Jadi kita jalan mobil ini dari sini ya, nih terus nih jalan kita belok ke sini, lurus ke sini. Nah ini kalau di sampai sini kan berarti harus ganti lajur kan. Nah ini pindah ke kanan, jangan lupa untuk sen dan cek spion tengah dan belakang ya. Terus ke sini, nah ini pelan-pelan aja. Terus jalan terus ini masuk ke S. Pokoknya untuk jalan itu jarak dari yang sebelah kiri itu minimal 50 cm ya, jangan kejauhan dan jangan terlalu dekat, apalagi sampai menyentuh batas jalan. Ini terus. Nah, lurus ini terus. Pokoknya setiap belok jangan lupa untuk cek kanan kiri, spion, tengah dan belakang ya, karena untuk kehati-hatian bila ada sesuatu di samping, seperti sepeda atau pejalan kaki. Nah, ini ikutin aja jalurnya. Nah, terus ini belok ke sini lagi. Ini ke sini. Nah, ini yang jalur panjang ini. Nah, untuk yang jalan panjang ini kayaknya untuk maksimal kecepatan 50 km kayaknya ya. Kalau enggak 40 km juga udah cukup ya. Nah, ini langsung di sini langsung ganti lane ya, jangan lupa untuk sen. Nah, di sini aja ada gundukan, ini hati-hati. Biasanya ini sebagai contoh kalau ada mobil atau pekerjaan di jalan. Nah, ini jangan lupa untuk sen juga. Nah, ini ganti lajur ke sebelah kiri, sen kiri, cek tengah, spion dan belakang sebelah kiri ya. Terus ini lanjut lurus, ikuti jalur aja. Terus ini masuk sini. Nah, dan di sini terakhir selesai. Begitu ya teman-teman, sepertinya agak mudah sih, cuma perlu dihafalkan, tapi nggak usah khawatir, nanti pas Rensu juga nanti dikasih tahu untuk belok-beloknya di mana aja. Oke, semoga membantu ya. Dan bila masih ada pertanyaan tentang seputar Rensu di Hidabari Bengkel Senta terutama ya, silahkan tulis aja di kolom komentar, insya Allah pasti aku balas. Dan untuk proses kirikai suamiku nanti aku bakalan upload videonya di video selanjutnya ya. Jadi aku pisah-pisah, jadi biar detail aja tentang proses kirikai atau transfer SIM suamiku di Jepang ini. Oke, semoga video aku membantu. Jangan lupa yang belum subscribe, please subscribe channel aku biar aku makin semangat untuk berbagi informasi seputar di Jepang. Oke, thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.